Selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Bunda Helda dalam ibadah daring kita di minggu hari ini. Bunda berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan prima, dalam keadaan bersemangat, sehat selalu, dan tentu dengan suasana hati yang sukacita. Baik adik-adik, minggu ini nanti kita akan mendengarkan puji-pujian dari teman kita, ada adik Kesha, adik Jeko, dan pembacaan Alkitab dari teman kita, adik Iren. Nah, untuk cerita firman Tuhan nanti akan dilayani oleh Bunda Sarah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita persiapkan dulu segala sesuatu dalam mendukung ibadah kita ini. Kita persiapkan handphone atau laptop kita persiapkan juga Alkitab kita, persembahan kita, dan paling utama dan terpenting adalah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Baik adik-adik, langsung aja ya untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita dengarkan dulu satu pujian berikut ini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita akan masuk ke doa pembukaan. Bunda minta adik-adik duduk yang manis. Nah, sikap berdoa yang benar bagaimana adik-adik? Kita nyanyikan bersama ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku kumpul jadi satu, kulipat dan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu.
Terima kasih ya Bapa, di mana kami masih bisa melakukan ibadah daring kami di minggu pagi ini Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya kepadamu kami mohon berkati ya Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan sebelum pembacaan Alkitab, kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, di pagi ini kami akan mendengar berita firman-Mu ya Tuhan. Itu ya Tuhan, Engkau sertai dan pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita akan dibacakan oleh adik Iren Payau. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Mika 3 ayat 1 sampai dengan 4. Beginilah firman-Nya. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah, dengar hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulitnya dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincang seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belaga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikannya wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Apakah semuanya senang? Apakah ada yang sedang bersedih? Atau apakah ada yang baru dimarahi oleh papanya atau mamanya atau mungkin kakaknya? Nah, kalau adik-adik dimarahin, tentunya adik-adik ada yang berbuat salah sehingga dimarahin. Tetapi adik-adik juga pasti pernah dipuji oleh orang tuanya atau kakaknya karena melakukan kebaikan. Adik-adik, Tuhan juga pernah marah. Tuhan marah karena umat Israel tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memakai Nabi Mika untuk menyampaikan kemarahannya. Melalui Nabi Mika, Tuhan menegur para pemimpin Israel yang serakah, menerima uang suap dan berlaku tidak adil. Tuhan menegur para nabi yang menubuatkan hal-hal palsu demi uang. Mereka memeras dan merampas hak-hak orang miskin. Mereka seharusnya menjadi contoh, tapi justru gagal. Tuhan akan menghukum mereka juga jika mereka tidak bertobat, karena sudah terlalu banyak kejahatan yang dilakukan. Untuk itulah Allah memakai Nabi Mika untuk menegur orang Israel dan Yehuda yang telah berbuat jahat dan dosa. Nabi Mika ini berasal dari Moreset, yaitu sebuah kota kecil di bagian selatan Yehuda dan merupakan wilayah pertanian yang subur. Allah memampukan Nabi Mika untuk menegur bangsa Israel dan Yehuda, serta tetap setia dalam tugas panggilannya.
Keadaan pada saat itu dapat dikatakan kacau karena hanya sedikit sekali orang yang masih hidup setia pada Tuhan. Hampir semua orang telah tercemar dan Nabi Mika harus menyampaikan teguran Tuhan kepada orang-orang kaya yang menipu orang miskin, dan mereka bekerja sama dengan para imam yang serakah. Para pemimpin politik dan nabi-nabi palsu, mereka adalah sumber masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Yang pada saat itu dalam pembacaan kita dikatakan bahwa para pemimpin politik dan rohani yang seharusnya sudah mengetahui tentang keadilan, mereka justru membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Mereka yang seharusnya mengajarkan tentang kebaikan justru melakukan kejahatan. Adik-adik, firman Tuhan ini menyatakan bahwa para pemimpin yang mencintai kejahatan dan membenci kebaikan tidak akan mendatangkan berkat bagi umat yang dipimpinnya, melainkan kutuk atau malapetaka. Tuhan akan memberkati umatnya jika para pemimpin mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita satu dalam doa. Allah yang maha baik, Tuhan yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dan kami sudah boleh mendengar berita firman-Mu. Kini ya Tuhan, Engkau mau dengar akan doa syafaat kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik klien kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, terutama adik-adik klien yang berada di jemaat GPIB Getsemani. Tuhan, Engkau mau jaga dan sertai mereka di rumah mereka masing-masing beserta keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau mau sertai mereka, Engkau mau jaga dan pelihara mereka ya Tuhan. Yang sakit ya Tuhan, Engkau mau pulihkan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bunda-bunda layan. Tuhan mau sertai dan pimpin mereka beserta keluarga-keluarga mereka masing-masing ya Tuhan, dengan tugas dan aktivitas pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sertai kami bunda-bunda layan ya Tuhan, berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, gereja GPIB Getsemani, Balikpapan, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Leni, beserta majelis dan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah di gereja kami ya Tuhan. Engkau mau jaga dan sertai mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Pimpin mereka, tilik mereka masing-masing dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan mau bijaksanakan mereka, agar mereka menjadi pemimpin bangsa yang adil dan bijaksana. Ya Tuhan, inilah doa kami
Inilah syafaat kami. Dengar dan sautilah doa kami ini. Lengkapilah doa kami ini dengan doa sempurna yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi cerita firman Tuhan dari Bunda Sarah. Semoga melalui firman tadi hidup adik-adik semua semakin diberkati. Nah, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan di rumah masing-masing, sambil kita mendengarkan satu pujian berikut ini. Shalom. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan, keluarganya Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan doa persembahan dan sekalian terima berkat. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kasih dan anugerah-Mu, kami sudah boleh mendengar berita firman-Mu. Dan kini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini mau menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik
adik-adik, ibadah kita telah selesai. Bunda mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah ambil bagian di ibadah daring minggu ini. Terima kasih kepada adik Iren, terima kasih kepada adik Kesha, dan juga kepada adik Jeko. Dan terima kasih juga untuk firman-Nya pada minggu ini kepada Bunda Sarah. Dan Bunda juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah setia mengikuti ibadah dari awal hingga akhir tadi. Dan Bunda berharap adik-adik semua tetap semangat, rajin belajar, dan juga senantiasa menjaga kesehatannya. Dan adik-adik jangan lupa selalu berserah dan selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus selalu menjaga kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Baik adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada minggu hari ini. Jikalau adik-adik telah mengumpulkan persembahan di rumah, silakan adik-adik boleh transfer ke rekening GPIB Getsemani Balikpapan, atau juga serahkan ke kantor gereja, atau juga kepada majelis di sektor masing-masing. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Shalom, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.